Halo pemirsa, terkait rencana LSM GRPK yang akan melaporkan kasus pengadaan Modes Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ketua GRPK Asep Toha beralasan jika pihaknya saat ini sudah tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Karawang. Dengan mengacu pada berbagai pengalaman laporan yang pernah dilakukan, namun hingga kini tindak lanjut pengusutan laporan dugaan korupsi seperti PDAM, kasus 49 Dewan dan lain-lain tidak jelas penanganannya. Berikut cuplikan wawancara eksklusifnya dengan tvberita.com. Ini Anda akan mau melaporkan kemana nih proses ini? Apakah Anda yakin proses ini akan bisa diproses? Nah inilah masalah keyakinan terus terang ya. Sampai hari ini saya tidak percaya yang namanya lembaga penegak hukum. Terus terang, sampai hari ini kepercayaan saya sangat-sangat menipis. Terus Anda akan mau melaporkan ke mana ini? Saya akan mencoba ke kejaksaan. Kemana? Kejaksaan? Ke Kejaksaan Negeri. Nah kita coba, ya mudah-mudahan masih ada. Dasarnya apa nih nanti untuk buat bahan-bahan untuk laporan ke kejaksaan di sana? Kita sudah buat kan? Sudah buat. Kajian hukumnya kita sudah buat, data-datanya juga sudah buat. Walaupun hari ini kenapa belum? Karena memang ada beberapa dokumen yang belum kita dapatkan. Yang jelas dokumen fatal yang belum kita dapatkan. Nah kalau misalkan dokumen-dokumen itu sudah komplit, kajian hukum yang lebih komprehensif, yang lebih detailnya juga, yang terkait dengan pelanggaran pasal 3-nya juga udah oke, baru kita sampaikan laporan. Iya. Kenapa Anda tidak mau melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Karawang sendiri yang dekat? Apakah Anda tidak percaya dengan hukum yang saat ini di Karawang? Yang sudah sih kayaknya apa ya, macet terus Kang. Macet. Setiap laporan macet terus tanpa ada alasan yang jelas. Tanpa alasan. Ada beberapa misalkan jadi kasus PDAM misalkan ya, kasus 49 anggota dewan. Ini kan macet semua. Macet. Kasus 49 dewan ini juga macet tanpa ada alasan hukum, tanpa ada alasan yuridis, karena disharmonisasi dan lain-lain. Ini kan tidak berdasar. Terus tentang kasus PDAM jilid 2 ini juga tidak lanjut. Alasannya juga sampai hari ini alasan yuridis kan tidak ada. Ngambang kan gitu. Anda menilai hukum yang ada di sini tumpul atau memang tidak mampu, atau mungkin di sini hanya semua persoalan hukum ini dipeti eskan? Menurut Anda gimana? Kalau saya melihat mental para penegak hukum yang sampai hari ini sangat rendah kalau di daerah. Satu, kedua terlalu banyak mafianya kalau di daerah. Kan, kalau mafia hukum nih. Ada kasus A kita laporkan, bukan malah diproses, jadi ATM baru kan. ATM baru. Malah jadi kadang saya secara pribadi juga males lah melaporkan itu. Bukan malah diproses, malah jadi menguntungkan mereka kan jadinya. Nah, hal-hal ini yang mudah-mudahan para penegak hukum yang sekarang terutama di kejaksaan, mungkin saya juga akan coba ke Kejaksaan Negeri. Tetap akan memberi tembusan. Iya, udah tembusan akan kita sampaikan juga. Kita coba respect apa enggak mereka. Kalau enggak, ya kita akan coba gerakan seperti tahun-tahun yang lalu lah. Kita coba usir lagi mereka. Apa gitu ya. Karena kita nggak butuh loh para penegak hukum yang nggak bener gitu. Apalagi yang sudah yang berani mafia. Kita nggak butuh itu. Masyarakat nggak butuh itu. Butuh keadilan ini ya. Kita butuh keadilan, butuh penegakan hukum ya. Iya. Kalau misalkan dilaporkan hanya untuk mafia, ya lebih baik kita fight aja lah. Demikian pemirsa, nantikan terus berita-berita aktual lainnya di situs kami www.tvberita.com.